Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Akbar. Nomor induk mahasiswa 1183070117. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Surabaya Bandung. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah Manajemen Risiko Keuangan Syariah, Ibu Gina Sakinah SE SYME. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pengolahan manajemen risiko keuangan syariah. Risiko pada perbankan syariah sangat diperlukan, baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan. Misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar dan reputasinya dalam menggait nasabah. Kewajiban penerapan manajemen risiko oleh Bank Indonesia atau BI yang disusul oleh ketentuan kecukupan modal dan menambah beban perhitungan yang dinilai sejauh ini cukup kompleks, telah memberikan kontribusi penting bagi kelangsungan usaha perbankan nasional. Manajemen risiko sangat penting bagi stabilitas perbankan. Hal ini karena bisnis perbankan erat berhubungan dengan risiko dalam kegiatan, baik menghadapi berbagai risiko seperti risiko kredit atau pembiayaan, risiko pasar, dan risiko operasional. Manajemen risiko yang baik bagi bank bisa memastikan bank akan selamat dari kehancuran jika keadaan terburuk terjadi. Ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko ini harus diterapkan oleh perbankan syariah dan mengapa begitu penting. Yang pertama, bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah, sehingga risiko tidak mungkin tidak ada. Yang kedua, dengan mengetahui risiko, maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah. Yang ketiga, dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional. Yang keempat, faktor sejarah krisis perbankan nasional. Risiko dapat dibedakan atas dua kelompok besar. Yang pertama, ada risiko sistematik, yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan sebagainya, yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum. Dan risiko yang tidak sistematik atau systematic risk, yaitu risiko yang unik yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu. Macam-macam risiko pada bank. Yang pertama, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, dan yang terakhir ada risiko. Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar, yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi oleh bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik atau khas. Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini, pola bagi hasil atau profit and loss sharing yang dilakukan bank syariah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain, seperti withdrawal risk, fiduciary risk, dan displaced commercial risk. Nah, risiko-risiko tersebut merupakan contoh risiko unik pada bank syariah yang harus dihadapi. Adapun risiko-risiko yang dihadapi bank syariah dalam operasional yang terkait dengan produk pembiayaan yang dijalankan oleh bank syariah, yaitu yang pertama ada risiko terkait produk, yang kedua risiko terkait pembiayaan berbasis Natural Counterparty Contract atau NCC. Yang dimaksud dengan analisis risiko pembiayaan berbasis Natural Counterparty Contract atau NCC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh risiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari seperti murobaha, ijaro mutamiyah, tamlik, salam, dan istisna. Penilaian ini mencakup dua aspek, yaitu risiko kebangkrutan dan risiko jaminan. Dan yang ketiga ada risiko terkait pembiayaan berbasis natural
uncertainty contract atau NUC. Yang dimaksud dengan analisis resiko terkait pembiayaan berbasis natural counterparty contract atau NUC adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan risiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC ini. Seperti contohnya ada mudoroba dan musyawarah. Itu ada jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah profit and loss sharing itu atau revenue sharing. Dibagi lagi untuk jenis profit and loss sharing, shrinking tidak muncul bila terjadi loss sharing yang harus ditanggung oleh bank. Yang kelima, disaster risk, yaitu keadaan force manager yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis harus ditanggung oleh bank. Dibagi lagi, untuk jenis revenue sharing shrinking risk terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya atau nafkah yang seharusnya ditanggung nasabah sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan. Ada karakter resiko karakter perubahan mudorib, yaitu resiko terjadi pada trade way out yang dipengaruhi oleh hal berikut. Yang pertama itu kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai oleh bank. Yang kedua ada pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank tidak lagi sesuai dengan kesepakatan dari awal. Dan yang ketiga, pengolahan internal perusahaan seperti manajemen organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan yang tidak dilakukan secara profesional sesuai dengan standar pengolahan yang disepakati antara bank dan nasabah. Bagaimana sih manajemen risiko di perbankan syariah, atau saya juga menyebutkan resiko-resiko yang ada di bank konvensional tapi nggak sekomplit yang bank syariah. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana bank syariah meminimalisir risiko tersebut. Risiko tersebut tidak dapat dihindari tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, perbankan dan bank syariah khususnya memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya. Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemetaan risiko bisnis. Bank mengembangkan pemetaan risiko usaha atau business risk mapping untuk mengidentifikasi risiko utama yang mengancam perusahaan. Alat ini membantu bank untuk mengetahui dan menentukan tempat di mana risiko berada. Ada beberapa cara yang umum dilakukan. Yang pertama itu membuat daftar berbagai risiko yang ada dengan mengelompokkan ke dalam sebuah kuadran tergantung tinggi rendahnya tingkat kemungkinan terjadi dan dapat berdampak kepada rugi yang dan besarnya atau kecil. Yang kedua, membuat peta yang menyajikan kajian perbandingan antara risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional yang dihadapi oleh bank. Dengan membandingkan risiko pada sebuah matriks antara dampak dan frekuensinya, manajemen akan dapat melihat gambaran menyeluruh dari sebuah risiko berikut karakteristiknya satu sama lain. Dan yang ketiga itu ada teknik mengidentifikasi dan menilai risiko. Kelompok teknik ini akan membantu manajemen dalam hal menetapkan fokus atau memberikan perhatian dan mengakomodasi seluruh kegiatan pengelolaan risiko. Dan mungkin cukup sekian dulu penjelasan tentang mengenai bagaimana pengelolaan manajemen risiko pada perbankan syariah, dan saya juga menjelaskan tentang bagaimana bank syariah meminimalisir manajemen risiko tersebut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata atau penjelasan saya kurang jelas, mohon dimaafi, saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.